Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah fi muhadana amin. Faslun, fasal, walamma kanat hadhihi ad-dar qad ussisat 'alal mihani wal afat. Dan ketika kanat hadhihi dar, rumah ini, tempat tinggal ini, atau dunia, maksudnya dunia ini, qad ussisat, sungguh yang menjadi asas atau pondasi, yang menjadi pondasinya dunia ini, yang menjadi pondasinya apa? Alal mihani wal afat, atas ujian dan cobaan. Jadi dunia itu pondasinya memang ujian dan cobaan. Makanya kalau penuh ujian, penuh cobaan, ya itulah dunia ya. Terus wa ujinat bil munaghisati wal mukaddirat, dan di ujinat itu dibuat ajin atau ajin, apa itu biasa oleh buat roti itu ya, adonan. Ujinat maksudnya diracik, dunia ini diracik, dibuat bil munaghisat, dengan kesengsaraan, wal mukaddirat, dan kepedihan. Kesengsaraan, kepedihan itu tempatnya juga di dunia. Terus wa husyiyat bil musyghilat wal mulhiyat, dan diliputi dengan kesibukan-kesibukan ya, sibuk, repot, wal mulhiyat, dan sesuatu yang melalaikan, merepotkan, itu ada di dunia. Jadi semua sing nggak enak di dunia itu ya memang tempatnya. Dunia itu memang tempat untuk berusaha, berjuang ya, di dunia itu. Makanya ketika di dunia, nah itu siapkan bekal sebanyak-banyaknya, karena memang untuk mencari bekal, untuk berjuang ya. Kasurat lidzalika sawarif anitaat, banyak di dunia ini as-sawarif, sesuatu yang memalingkan, anitaat, dari ketaatan. Jadi sesuatu yang memalingkan dari ketaatan itu sangat banyak tempatnya berpaling dari ketaatan. Mana kalau urusan dunia dibuat alasan, nah itu keliru berarti ya. Kenapa enggak ngaji misalnya gitu ya? Wah, repot kerja gitu. Nah itu dunia memang tempat kerja, tapi ngaji itu ya kan bisa, bukan di waktu, misalnya cari waktu lain ya, atau cari di sela-sela itu kan bisa, atau di sela-sela itu bisa online kan bisa. Nah dipakai alasan, nah itu nggak bisa, karena itu ya memang dunia tempat bekerja, tempat berjuang, berusaha ngono iku ya. Jadi dipakai alasan yuk nggak masuk ya, alasannya nggak masuk kan ya. Atau alasan hujan, nah sama kayak hujan dipakai alasan, waduh udan bos, gak ngaji udan soalnya. Nah itu hujan, meskipun ngaji atau gak ngaji, hujan itu diperintahkan untuk turun, wayai turun yo mudun ya, wayai turun mudun ya. Jadi nggak pengaruh wayai ngaji atau wayai gak ngaji. Nah itu tinggal kita yang mau atau tidak. Nah itu sama dunia juga gitu, dunia berjalan seperti itu memang yo, sengsara, terus tempat ujian, cobaan. Nah itu jangan sampai itu dijadikan alasan untuk kita nggak melakukan ketaatan itu mang ya. Terus watawaffarat dawai ilal mukhalafat, nah itu, dan juga banyak ad-dawai, ajakan-ajakan, panggilan-panggilan ilal mukhalafat, kepada sesuatu yang melenceng, pelanggaran. Jadi banyak ajakan-ajakan untuk melanggar di dunia ini. Summa innaha wa in kasuratil kasawarif wa tawaffaratil kadaawi. Nah itu kemudian di dunia ini juga banyak tempat-tempat untuk berpaling. Jadi ajakan berpaling itu ono, tempat-tempat untuk berpaling ya ono di dunia ya. Terus wa tawaffaratil kadaawi, dan juga banyak ajakan-ajakan, sesuatu yang mengundang untuk
untuk melenceng tadi itu juga banyak ya. Jadi memang ajakan untuk melanggar atau melenceng juga banyak. Nah ini tempat-tempatnya juga banyak juga. Nah itu jadi kita tinggal milih ya, kita mau ke situ atau kita tujuan awal taat kepada Allah. Nah itu, atau kita mau melenceng, terserah ya, itu yang menentukan kita ya. Fatakadu tanhasiru fi arba'ati asya. Nah maka itu semua terbagi menjadi 4 ya, ajakan-ajakan atau pelanggaran terhadap dunia itu penyebabnya terbagi menjadi 4. Apa penyebab orang itu terjerumus kepada itu semua? Ya, ahaduha, yang pertama penyebabnya adalah al-jahlu, kebodohan. Nah, kebodohan itu berarti nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmu itu namanya bodoh. Ya, apapun yang kita nggak tahu itu namanya kebodohan kita. Ya, kita misalnya kita ahli dalam fikih, tapi kita nggak ngerti dalam misalnya nahwu. Nah itu berarti kita bodoh dalam nahwu, itu kan bodoh kan ya. Itu, tapi yang dimaksud di sini itu bodoh secara mendasar, bodoh secara mendasar. Jadi sing dasar-dasar, contoh pondasi-pondasi agama itu Arkanuddin Salasah misalnya itu ya. Jadi Arkanuddin wis gak ngerti, rukun iman gak ngerti, rukun Islam gak ngerti, hukum-hukum dasar, kewajiban-kewajiban gak ngerti. Nah itu baru dinamakan bodoh sing asli ya, itu bodoh ya, bodoh asli wis gak ngerti. Nah ini terus meskipun dia pinter layangan misalnya, waduh lah itu gak masuk hitungan pinter layangan itu ya. Layangan gak iso menyelamatkan sampai akhirat ya. Layangan menang mlebu surga misalnya. Wah. Terus asani dhaful iman, penyebab yang kedua adalah iman yang lemah. Nah, iman yang lemah. Terus penyebab ketiga tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan atau apa lah sekarang? Iya, berkhayal, panjang angan-angan. Berkhayal. Beda panjang angan-angan dengan harapan, beda ya. Panjang angan-angan dengan harapan beda. Padahal dua-duanya itu sama-sama nggak bisa dilihat sekarang ya. Harapan ambil panjang angan-angan itu beda. Nah itulah panjang angan-angan itu sesuatu yang dibayangkan panjang angan-angan, tapi nggak ada langkah, nggak ada bahasa nih eksekusi, kalau eksekusi ya, kalau langkah, kalau apa, jadi mek ngelamun bayangno tok ya. Nah, itu panjang angan-angan, meskipun itu sesuatu yang bagus. Apa contohnya? Misalnya contoh aku kepengin bangun masjid, misalnya ya, apik kan cita-citae bangun masjid ya, tapi mek di bayangno ya bendino penggaweane turu tangi ya kan, tangi terus tangi mangan ya, makan lah itu wis pokoke gak lapo-lapo ya, engko leye-leye ngopi baru bayangno pengen bangun masjid rek. Waduh, nah itu namanya angan-angan ya. Tapi harapan itu diungkapkan berupa langkah-langkah itu, kepengin bangun masjid rek. Nah itu dengan langkah yang kecil, meskipun langkah itu gak seberapa yo, pengen bangun masjid sementara gorong iso gak duit ya wis berarti tak bantu-bantu nang masjid. Nah itu dimanapun ada masjid kotor langsung tergerak hatinya ngresiki ya, gak usah dikongkon ya misalnya. Nah itu seperti itu. Nah lama-lama akhirnya dia cinta dengan masjid. Nah itu dengan cinta dengan masjid itu akhirnya, nah itu langkah demi langkah akhirnya dia bisa bangun masjid, meskipun kadang-kadang bukan uangnya sendiri ya kan. Jadi dia kenal dengan donatur akhirnya. Nah itu karena langkah-langkah untuk bangun masjid memang wis kelihatan, jadi orang percaya ngomong saya mau bangun masjid, oh iya aku bantu. Nah itu karena wis kelihatan, wah iki bendino nang masjid, arek iki seneng
ngresiki masjid, ajak-ajak wong nang masjid gitu ya. Beda mbek sing turu mangga, turu tangi-tangi terus cari donatur. Ayo donatur. Ate bangun masjid, wis gak percaya ya. Delok kelakuan itu wis gak percaya ya. Nah itu bedanya tulul amal dengan harapan itu mang ya. Kalau harapan bagus ya. Terus ar-rabi aklul haram wa syubhat. Nah itu makan makanan yang haram atau yang syubhat. Nah itu juga menyebabkan terjerumus ke tadi itu ya. Wa nahnu insyaallah nusyiru ila kulli wahidin min hadhil arba'ah. Nah itu dan kami insyaallah akan menjelaskan setiap satu persatu itu tadi bi kalimatin wajizah dengan kalimat yang ringkas. Tunabbihu ala dhammiha. Nah itu yang mengingatkan untuk tercelanya dunia itu mang ya. Wasuduri tasabbuti anha, dan juga kami jelaskan apa yang akan muncul dari rintangan-rintangannya nanti ya. Wasabil khalas minha, dan cara untuk terbebas dari tipuan-tipuan dunia itu tadi. Wabillahi taufik. Nah semoga Allah memberikan taufik hidayah taufik maksudnya. Terus fasal lanjutan dari ini tadi ya. Nah berarti ini adalah penyebab yang pertama, penyebab terjerumus kepada perselewengan tadi ya, menyeleweng atau pelanggaran ya. Ammal jahlu, yang pertama adalah al jahlu. Adapun kebodohan, fahuwa aslu kulli syarrin, itu adalah aslu itu pokok ya, pokok atau akar ya, bisa juga akar setiap syar, keburukan, kejelekan, akar setiap keburukan. Jadi semua keburukan pokok akarnya itu asal usulnya dari kebodohan ya. Bodoh tapi ngotot, wah itu bahaya kan ya. Bodoh tapi ngotot, berarti bodoh dielingno, kamu keliru gak ngono ilmune, ngotot kok aku bener, wah itu akhirnya kan jadi keburukan ya. Nah, itu disebabkan karena bodoh. Wa man sya'u kulli doror. Nah itu, dan itu adalah tempat tumbuhnya setiap yang membahayakan, setiap sesuatu yang berbahaya itu tumbuh juga dari kebodohan. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah dan bodoh itu beserta orang yang bodoh sendiri ya. Jadi bodoh itu adalah sebuah makhluk dan orang yang bodoh. Nah orang yang bodoh itu berarti orang yang dihinggapi oleh bodoh tadi ya, oleh makhluk yang namanya bodoh tadi. Dakhilun itu masuk dalam sabda Nabi apa itu? Ad-dunya mal'unah. Dunia itu adalah mal'un. Apa mal'un? Terlaknat, jauh dari rahmat ya, dilaknat dunia itu. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di dalamnya. Nah termasuk adalah bodoh ini. Bodoh itu dan orang yang bodoh itu termasuk bagian dari dunia yang terlaknat itu mang ya. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah sehingga terlaknat, zikir kepada Allah. Wa alimun, dan orang yang alim, orang yang berarti kebalikan dari bodoh ya. Wa muta'allim, dan orang yang belajar. Lah orang sing belajar itu berarti sama dengan orang sing menuju ke alim kan ya. Nah itu menuju ke alim, OTW ke alim, meskipun dia belum alim tapi dia perjalanan menuju alim ya. Nah itu, tapi beda ambek bodoh. Lek bodoh ini berarti bodoh sing nggak mau belajar, berarti bodoh tapi istiqomah dengan kebodohannya. Nah itu gak gelem belajar, dijak ayo belajar, ini lo penting nih belajar, gak wis. Nah itu milih anu wis andoro wis. Nah itu ya. Terus wa yurwa, diriwayatkan innallaha lamma khalaqal jahla. Nah dalam riwayat sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk yang namanya bodoh itu mang ya, qala lahu ya, Allah mengatakan kepada si makhluk ini yang namanya bodoh, akbil fa'at baro. Nah katanya Allah akbil, apa akbil itu? Kemari. Jadi begitu diciptakan bodoh, diciptakan terus oleh Allah dikatakan
kemari, bodoh, kemari, ya. Fa'at baro, dia tambah pergi, ya. Terus diwala faqala lahu adbir, oh ya wis ngali oleh ono. Fa'akbala, tambah moro. Lah iku kan aneh kan ya. Diceluk tambah ngalih, dikon ngalih tambah moro. Lah itu bodoh ya. Nah itu wis. Itu memang diciptakan seperti itu ya. Jadi setelane ngono, setelane bodoh iku ya. Memang kan lek diceluk, woi tambah melayu wae lah. Sejenis iki mungkin ya. Faqala lahu wa izzati. Nah, maka Allah mengatakan kepada bodoh ini, wa izzati, maka demi kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan, aku tidak menciptakan satu makhluk pun abghadha ilayya minka, yang lebih aku murkai daripada kamu. Nah, aku bodoh. Wala aj'alannaka fi syirari khalqi, dan aku akan menjadikanmu termasuk makhlukku yang paling buruk, yaitu makhlukku yang paling buruk. Nah itu bodoh ya. Nah terus kenapa Allah menciptakan bodoh ya? Nah itu karena sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah untuk menguji ya, menguji kita. Jadi bodoh itu diciptakan kenapa? Ya iki delokne bodoh ibaratnya gini ya, delok bodohku lak ono sing gelem ya, padahal iki sesuatu sing apa sing buruk ya, sing elek ya, delok lak ono sing gelem. Gelem temenan ya. Nah itu manusia ternyata gelem temenan bodoh itu ya. Nah itu bodoh gak gelem belajar. Nah itu berarti diingu bodoh itu ya. Berarti diingu. Kalau kita belajar, nah kita berarti di sini nih, berarti kita dalam rangka apa? Menghilangkan si bodoh itu mang ya, cek ngalih bodoh itu ya. Meskipun kita gak bisa kita menguasai semua ilmu, gak mungkin ya. Pasti di antara kita ini ono sing pinter, ono sing apa? Ono sing nggak pinter dalam masing-masing bidang sing berbeda ya. Nah itu, tapi setidaknya kita sudah mempelajari ilmu-ilmu dasar sebagai hidup ini, sebagai pegangan hidup ini sudah kita pelajari ya. Lek menguasai, nah beda kan belajar ilmu pokok ambek belajar ilmu sing lebih tinggi kan, beda kan ya. Kalau ilmu dasar-dasar itu bisa dipelajari semua ya, mulai akidah, fikih, tasawuf, semuanya bisa kita pelajari. Tapi kalau mendalami nggak semua orang bisa ya. Ono sing mendalami dalam ilmu apa fikih misalnya, atau ilmu tasawuf diperdalam, tapi tetap ilmu dasarnya sudah. Atau ilmu lain juga sama, kedokteran atau ilmu fisika ya sama. Semua ilmu itu boleh-boleh aja dipelajari, tapi ilmu dasar ini harus wajib semua orang tahu ya. Ilmu dasar kita itu kewajiban semua yang setiap hari kita lakukan itu ya wajib tahu. Nah kalau bodoh, orang yang bodoh, nah itu gak mau pelajari iki, tambah belajar sesuatu sing gak ono manfaate kowe mang ya. Andoro dipelajari mendetail ya. Gawe apa ya? Ya gak apa-apa lah, lek buat hiburan gak apa-apa ya. Tapi ilmu dasar ini gak boleh ditinggal ya. Nah aku sedang disuruh, ayo belajar fikih dasar iki, fikih dasar, gak gelem ya. Gak mau. Nah itu kualik kan berarti. Terus waqala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu karena orang yang mencintai ilmu, seneng dengan ilmu ya. Di antara 4 sahabat ini sing paling seneng ngambil ilmu adalah Sayyidina Ali. Meskipun semuanya ini sahabat Khulafaur Rasyidin ini 4 ini alim semua, tapi sing paling seneng ngambil ilmu Sayyidina Ali ya kan. Makanya apa katanya Nabi apa? Ana Madinatul ilm wa aliyu babuha. Nah itu sampai Nabi mengatakan itu berarti sangke senengnya ambil ilmu Sayyidina Ali. Nah itu Sayyidina Ali banyak perkataan Sayyidina Ali yang tentang ilmu. Apa di antaranya? La aduwa a'da minal jahli. Nah tidak ada musuh ya yang paling apa aku musuhi ibaratnya dari kebodohan. Berarti bodoh itu sing paling tak musuhi bodoh ya. Lek ketok bodoh itu ibaratnya gak seneng Sayyidina Ali ya. Kelihatan orang kok bodoh, wah aku gak seneng Sayyidina Ali ya. Ayo tak ajari dah gitu ibaratnya ya. Cek gak bodoh misalnya. Wal mar'u aduwu ma jahil. Nah itu, dan seseorang itu adalah musuhnya, itu adalah sesuatu yang dia tidak ketahui, sesuatu yang bodoh ya. Nah itu, jadi kita musuh kita itu aslinya sapa? Ya kebodohan yang kita
nggak tahu. Nah itu musuh kita, harus kita apa berantas, harus kita perangi kebodohan itu ya. Makanya menuntut ilmu itu nggak ada habisnya ya kan, apa minal lahdi ilal lahdi, mulai lahir sampai ke liang lahat itu belajar terus belajar ya. Dan belajar itu nggak harus ngene iki, belajar itu bukan cuma kitab ya. Belajar itu bisa dari apa? Belajar itu bisa dari kita melihat sesuatu ya kan. Kita melihat, makanya kita disunahkan sering, kadang-kadang ya betul sering, kadang-kadang kita itu menyempatkan datang ke kuburan ya kan, agar kita belajar. Kan belajar gak apa di kuburan gak ono kan kitab ini belajar ya, gak ono kan ya belajar nang kuburan maksudnya ya, gak ada kan. Tapi kita bisa belajar dari kuburan itu apa, oh aku besok akan seperti ini, berarti aku harus ya apa, nah itu pelajaran yang kita peroleh di situ. Atau kita masuk nang rumah sakit, nah itu kita juga dianjurkan kan menjenguk orang sakit. Tujuannya cek apa, cek kita belajar, untuk belajar ambil orang sakit, tapi kita belajar oh orang sakit kenapa awakmu kok loro misalnya ya, waduh aku loro paru-paru misalnya, apa kok aku paru-paru, pakaian rokokan lagi, wah belajar kan, pelajaran kan kita ya. Oh berarti aku rokokan, berarti podo ambek aku iki ya paru-paru ini misalnya wis kronis ya, kronis sih paru-paruku wis katanya dicangkok iki ya, diganti galon misalnya ya, sangke temen nih misalnya. Wah kita kan, nah itu kita kan harus belajar. Oh, nah itu secara apa itu berarti bukan tertulis tapi secara tersirat di situ ada pelajaran. Lek kamu merokok berarti kamu mengobarkan paru-paru ya. Atau dek bungkusnya rokok itu lah wis jelas kan apa itu rokok membunuhmu. Wah jelas sih. Lek zaman dulu rokok menyebabkan kanker, serangan jantung dan lain-lain ngono tuh apa ya. Saya wis kesuwen ketahuan didik ae rokok membunuhmu ngono. Tapi yo pancet deh dituku ya. Heran ya. Pancet dituku ambek dipilih sing dia sing gambare paling serem ngono. Iku ono sing gambar gulu, ono sing gambar paru-paru lah itu. Aneh. Nah itu termasuk ucapan Sayyidina Ali juga sing yo kita wis hafal paling ya. Wadul jahli apa itu? Wadul jahli mautun apa? Wadul jahli qabla mautun li ahlihi gitu ayo. Wa ajsaduhum qabla al-kuburi apa? Masa gak hafal? Wa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu lek gak salah gitu ya. Orang yang bodoh itu sebelum dia mati itu dia sudah seperti orang mati. Nah itu berarti kayak orang mati. Wa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu, dan jasadnya sebelum dikubur iku wis dadi kuburan oleh wis mati ya. Nah iku ibaratnya orang sing bodoh seperti itu ya. Nanti orang, nah itu makanya jangan sampai kita bodoh ya. Tapi kita di sini kan alhamdulillah ya, kita di sini wis OTW wis termasuk muta'alim ya, minimal wis gak menjadi apa mang adunya mal'unah, gak termasuk sing mal'un mang ya. Terus nah tapi kita tugas kita, nah itu lek ono saudara atau teman keluarga kita sing kita lihat sik bodoh, nah itu PR kita ya, diselamatkan, jangan sampai dia bodoh terus menerus ya. Nah itu lek dia dijarno bodoh terus menerus yuk waduh aja kita ya. Wis terus wa dhammul jahli ma'lumun bin naqli wal akli. Nah itu dan apa dhammul jahli ya, hinanya kebodohan itu maklumun sudah diketahui, sudah terkenal ya, bodoh itu tercela itu semua sudah tahu, bin naqli wal akli. Nah itu dari nakli ataupun akli. La yakadu yakhfa ala hadin, itu hampir-hampir tidak ada orang yang tidak tahu. Jadi semua orang itu pasti sudah tahu lek bodoh itu adalah tercela ya. Wal jahilu waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi. Nah dan bodoh itu jatuh atau terjadi fi tarki ta'at
Nah itu dalam meninggalkan ketaatan, wa fi'lil ma'asi, dan melakukan maksiat-maksiat. Nanti lagi suka melakukan maksiat-maksiat, nah itu berarti itu termasuk adalah kebodohan, ya kebodohan. Sya'a am aba, nah itu mau atau tidak mau. Nah itu maksudnya orang sing bodoh itu mau atau tidak mau dia akan terjatuh dalam jurang kemaksiatan, ya. Fa innahu la yadri ayya syai'in at-ta'ah allati amarallahu bi fi'liha wala ayyu syai'in al-ma'siyah allati nahahu Allahu an irtikabiha. Nah itu karena dia enggak tahu yo mana sing dilarang oleh Allah, mana sing diperintahkan dari ketaatan, atau mana sing dilarang dari kemaksiatan. Jadi enggak tahu, ya. Nah itu makanya orang sing bodoh itu gampang terjerumus karena dia enggak tahu, ya. Karena dia enggak tahunya itu tadi. Enggak tahu dan enggak mau mencari tahu, maksudnya ya. Gak tahu terus bertanya, nah itu bagus, ya. Tapi lah gak tahu tapi pancet ae, ya. Gak sholat, gak sholat? Duh, sholat itu wajib loh, ya. Kok gak sholat? Masa wajib sih? Gak ngerti aku. Wah itu ya, sampai bodoh ya, nemen berarti bodoh. Nah, itu atau melakukan maksiat, bendino aku maksiat iki, buangga ya. Maksiat lu iki dosa. Duh, masa sih? Gak ngerti aku. Nah itu. Nah itu kan berarti karena kebodohannya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jadi bodoh itu menjerumuskan, ya. Wala yakhruju min dhulumatil jahli illa binuril ilmi. Nah itu, dan tidak keluar dari kegelapan bodoh itu tadi kecuali dengan ilmu. Nah dan ilmu didapat dari apa? Belajar, taklim itu, ya. Makanya kita belajar terus, itu adalah untuk terbebas dari kebodohan ini tadi, ya. Walillahi darru Syekh Ali bin Abi Bakrin haitsu yaqul. Nah itu alangkah bagusnya, maksudnya alangkah bagusnya ucapan Syekh Ali bin Abi Bakar, syair, maksudnya syair ini, al jahlu narun lidinil mar'i yahrikuhu. Kebodohan itu adalah neraka bagi agama seseorang, ya, yahrikuhu, yang bisa membakarnya. Jadi agama itu nerakanya itu adalah kebodohan, ya. Jadi orang wis nggak ngerti agama, nah itu sama dengan dia akan dibakar dengan neraka itu, mang, ya. Wal ilmu maun, neraka atau api maksudnya tadi, ya. Wal ilmu maun litilkan nar, dan ilmu itu ibarat adalah air, ya, air sing yudfiha, sing memadamkan api umang, ya. Jadi kebodohan itu ibaratnya api yang mau membakar seseorang tadi. Nah, tapi ilmu itu adalah air yang akan memadamkan api itu tadi, ya. Fa'alaika an tata'allama ma aujaballahu 'alaika ilmahu. Nah, maka hendaklah kamu belajar ma aujaballah, apa yang Allah wajibkan atasmu, ilmahu, untuk mengetahuinya. Jadi belajar yang wajib. Nah, seperti kita ini, nah kita di pondok ini insyaallah wis belajar semua yang wajib, insyaallah wis belajar, ya. Tinggal mengembangkan, ya. Nah, itu nanti ada, ya, tinggal kita cari ilmu untuk kita sendiri atau untuk orang lain, ya, nanti ada. Itu. Terus walaisa biwajibin 'alaika an tattasi'a fil ilmi. Nah, dan bukan suatu kewajiban bagimu untuk memperluas ilmu. Jadi ilmu dasar tadi, ya, ilmu sing wajib itu hukumnya wajib. Ilmu-ilmu ibadah wajib itu hukumnya wajib. Nah, tapi mendalami itu, ya, kayak tadi itu mendalami atau memperluas ilmunya tadi itu enggak wajib, ya, boleh. Tapi boleh kita memperluas ilmu, memperdalam, boleh, ya. Dan itu bagus, ya, perbuatan bagus. Kita thalabul ilmi terus menerus itu bagus, ya, berpahala, bahkan lebih lebih afdol daripada sholat, daripada yang diterangkan biasa, daripada sholat berapa rakaat itu 1000 rakaat, yo, daripada menjenguk orang sakit berapa 1000, daripada ini, wah itu wis
daripada bandingannya banyak thalabul ilmi. Bagus ya. Jadi kita mau thalabul ilmi bagus. Tapi sing wajib, nah itu ilmu dasar tadi, ilmu kewajiban-kewajiban kita. Bal alaika an tata'allama ma la yuslih imanuka bidunihi min ulumil iman. Nah itu. Tetapi yang wajib atasmu itu adalah untuk belajar apa yang tidak baik untuk keimananmu tanpa ilmu itu ya. Jadi tanpa ilmu itu keimananmu itu jadi rusak. Nah itu wajib ya, minul ulumil iman, dari ilmu-ilmu keimanan ya. Nah itu ilmu yang menyebabkan iman kita menjadi baik. Nah itu wajib berarti ya, menyebabkan iman kita genah itu maksudnya ya. Nah itu. Terus wa alaika an tata'allama kaifa tuaddi maftaradallahu alaik. Nah dan bagimu juga wajib ya untuk belajar kaifa tuaddi maftaradallahu alaik, ya belajar apa yang Allah fardukan untuk kamu laksanakan. Jadi apa yang wajib kita kerjakan dari ibadah-ibadah wajib. Apa contohnya ibadah wajib ya? Apa? Salat, zakat, puasa ya kan? Nah, itu wajib, sesuatu yang wajib kita kerjakan. Itu hukumnya ilmu mempelajari itu adalah wajib ya. Itu kita punya anak nanti juga gitu. Kita punya anak sesegera mungkin, nah itu sekecil mungkin dang diajari kewajiban-kewajiban ini ya sebelum dia masuk ke masa apa? Balik ya, lek wis balik. Nah, kewajiban-kewajiban iki mang wis harus dilaksanakan ya. Tapi lek wis balik terus sik gak ero wajib-kewajiban iki ya iku. Berarti kan dia sik butuh waktu meneh mempelajari iku mang ya. Lek mau belajar, lek wis gak mau belajar, wis wangel tuturane misalnya ya. Wah itu. Ya wis akhirnya bodoh selamanya. Padahal itu adalah hal-hal yang wajib ya, sholat, puasa. Nah itu sholat itu dan semua yang meliputi sholat ya kan, mulai wajib apa wudu sebelum sholat berarti kan ya. Terus apa sing menjadi sahnya sholat, apa sing menjadi batalnya sholat ya. Nah itu. Terus sholat itu, nah itu di mana dan bagaimana, nah itu wajib semuanya. Jadi lek dalam ilmu ya mungkin lek dalam kitab apa? Safinah ya, itu dalam Safinah wis komplit ya, berarti belajar Safinah itu wis komplit. Lek iso belajar Safinah itu sebelum balik ya, atau kitab sing setara dengan kitab Safinah ya. Nah itu yang penting belajar ilmu tentang kewajiban-kewajiban kita ya. Atau puasa, nah itu fikih tentang puasa, puasa, nah itu. Terus wa kaifa tastanibu ma nahaka anhu min maksiyatihi. Nah, dan juga wajib belajar apa yang harus dihindari dari apa yang dilarang oleh Allah dari maksiat-maksiatnya. Apa yang enggak boleh, nah itu maksiat-maksiatnya ya. Nah, itu banyak yang harus kita pelajari dari pelanggaran-pelanggaran itu ya. Maksiat itu opo ae macam-macamnya. Nah, itu. Ini ya. Mulai maksiat dari apa? Anggota tubuh ya, atau maksiat dari apa ae. Banyak lah. Nah, itu harus kita pelajari juga ya. Nah, itu bahkan banyak. Nah, itu sekarang penting sekarang itu ya, apalagi fikih kayak fikih muamalah ya, itu penting sekarang. Apa rambu sing haram lagi ya dalam muamalah. Nah itu banyak kan sekarang ini sing bahkan setingkat ustad atau apa sing setara biasa Gus paling ya, Gus atau kiai ngono ya misalnya, gak tahu lek kiai yo nok gak ya. Terjerumus ke contoh judi online ya kan, wakai kan yo dikira iku mek permainan, padahal itu judi, soalnya iku pakai uang, meskipun dek kono gak berupa uangnya, tapi dari sini kan keluar uang ke situ, ada saldonya di situ kan, diputer. Nah itu ternyata itu adalah judi online. Nah lek jenenge ya kudu judi online ngono ya gak ono ya sing namanya ngono ya, tapi namanya macam-macam dengan nama sing keren-keren ngono ya. Jadi seakan-akan delok aplikasi keren iki ya. Nah itu padahal itu judi online. Nah itu
banyak sing terjerumus di situ. Nah, itu makanya wajib belajar juga ilmu-ilmu tentang muamalah, cek kita nggak terjerumus di situ ya. Jadi di batasane di situ ya. Atau ilmu jual beli dasar itu juga banyak sing nggak tahu, ternyata jual belinya itu ternyata mengandung riba. Nah, riba berarti apa hukumnya? Haram. Berarti selama ini dia melakukan riba. Nah, itu padahal dia wis belajar tentang ilmu agama ya kan, tapi gak tahu tentang itu. Nah, itu berarti kan belum tahu ya, harus belajar di situ. Nah, kita PR kita di situ nanti, terutama sing nanti mau keluar ke dunia kerja, atau kamu katanya selamanya di pondok ya selamanya di pondok ya terserah, selamanya di pondok insya Allah aman ya. Tapi kamu nanti mau itu keluar ke dunia luar nah itu bersiap-siap, berarti belajarmu harus lebih banyak ya, karena ya itu ternyata orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa zuhud ya, itu gak cuma ditemukan di pesantren, tapi orang-orang sing bertakwa, orang-orang sing zuhud atau orang sing alim itu ternyata banyak sing ada di tempat-tempat kerja ya kan, di instansi-instansi, di kantor-kantor itu ternyata banyak orang zuhud di situ ya. Ketoke kerja tapi ternyata dia orang zuhud ya kan, banyak kan. Berarti nggak harus sing di pesantren ya, sing di pondok ketoke bendino sarungan ngene kan ya, itu nggak mesti ya. Nah, itu karena ilmu itu diamalkan tergantung di mana dia ditempatkan ya, dan gak semua orang itu bisa beruntung jadi kiai misalnya ya, atau jadi ustadz atau jadi ulama. Gak semua orang beruntung jadi itu kan ya, tapi semua orang itu berhak mengamalkan ilmunya yo, dimanapun tempatnya yo. Kamu punya pekerjaan apapun, amalkan ilmumu di situ ya, iya kan. Nah, itu nggak harus di pondok maksudnya ya. Bisa di pondok ya alhamdulillah ya. Tapi kalau kamu sebagai santri, kamu keluar nanti usahakan kamu bisa mengajarkan ilmu ya. Mengamalkan ilmu ya harus satu persatu, wajib kan ya, mengamalkan ilmu sendiri. Tapi mengajarkan ilmu, nah itu gak semua orang bisa. Nah, salah satu diantaranya yang bisa itu adalah santri ya. Nah, itu mengamalkan mengajarkan ilmu ya, baik itu ilmu ngaji, misalnya ngaji alif ba ta ya kan, banyak kan tempat-tempat TPQ itu. Nah, itu ternyata TPQ sejenis anak sing ngaji kecil-kecil itu ternyata banyak yang masuk di situ itu orang-orang sing gak berilmu ternyata ya. Nanti mak iso ngaji Al-Qur'an tok, tapi ditakoni fikih ya, ustadzah itu ditakoni fikih gak ngerti ternyata. Nah, itu kan eman ya. Kenapa kok bukan kita sing ngisi di situ ya kan? Nah, itu banyak peluang di situ. Nah, kamu keluar nanti, nah itu gak harus ngajar di pondok atau di majelis, gak harus ya. Tapi di tempat-tempat kecil-kecil itu butuh ya, ilmumu disalurkan di situ ya. Terus, nah itu bagaimana menjauhi maksiatnya. Nah, itu juga butuh ilmu. Mana maksiat itu? Oh, ternyata itu dosa dah. Nah, itu nggak tahu. Wujuban faurian fil fauriyat wa muwassa'an fil muwassa'at. Nah, itu wajib yang secara fauri itu cepat ya, maksudnya secara harus cepat-cepat yang dipelajari. Nah, itu tadi sesuatu yang harus dang-dang dipelajari. Contohnya ya kemang sebelum balik ya harus tahu ilmu-ilmu tentang wajib sholat, wajib puasa, segala macam itu ya. Apa yang membatalkan sholat, membatalkan puasa dan lain-lain itu harus dipelajari, cepat itu harus ya. Atau mau puasa ini, nah itu cepat-cepat belajar tentang puasa. Atau misalnya mau haji ya, mau haji, nah itu wajib kan ilmu tentang haji, jadi dipelajari apa yang wajib dalam haji, apa yang nggak boleh. Nah, itu wa muwassa'an fil muwassa'at. Nah, itu dan ilmu-ilmu sing iku
pengembangan itu mang ya, lek mau mendalami satu ilmu, satu atau dua ilmu, yaitu dipelajari, itu baik juga ya. Jadi nggak harus itu tadi, nggak harus cuma ilmu sing wajib tok ya, tapi kamu menambah ilmu itu adalah ibadah ya, menambah ilmu. Jadi meskipun bukan ilmu yang kamu dapat di pondok ya, tapi kamu keluar nanti yaitu kamu tetap berkecimpung di dunia ilmu ya. Ilmu-ilmu di meskipun ilmu duniawi, tapi lah itu menjadi patokan sing menjadi sesuatu sing haram, berarti ya tetap kamu pelajari, kamu mau memperdalam itu ya. Contohnya kayak tadi itu judi online atau sejenisnya yo. Sekarang kan banyak sejenis judi online tapi dikemas sing bukan judi online, tapi di situ ada judi ya. Nah itu ciri-cirinya judi itu ya apa? Oh kamu berarti mempelajari. Aku tak belajar tentang judi online wes lek ono. Nah itu kamu pelajari. Nah itu. Atau kamu cek gak judi online, kenapa sih orang itu kok sampai nang judi online ya? Itu oh karena dia misalnya bosen ya, bosen akhirnya dia main game ya kan, kepingin main game, akhirnya terjerumus ke game sing ternyata itu adalah judi online. Oh ya selek ono aku tak menanggulangi itu ya apa? Aku tak membuat aplikasi game ya, tapi sing Islami. Nah, game tentang sejarah Nabi kan ono kan ya. Misalnya gitu. Atau game tentang apa? Tebak-tebakan fikih atau nahwu. Akeh nahwu iku sekarang yo. Tebak-tebakan nahwu sing dirupakan berupa game iku akeh ya. Banyak tebak-tebakan nahwu kan. Nah itu kenapa kok? Nah itu kata-katanya seakan-akan menjerumuskan, tapi tidak dikupas secara nahwu. Oh iya ternyata gak menjerumuskan ya. Nah itu banyak alternatif lain ya. Nah itu intinya belajar ilmu sing dasar tadi adalah wajib ya, wajib. Lek kita di sini insyaallah wis belajar semua ya. Tapi tugas kita lek sebagai santri berarti apa? Kita mengajarkan, menyelamatkan orang dari kebodohan tadi ya. Ojo sampai keluarga kita, terus saudara kita atau teman kita itu terjerumus dalam kebodohan tadi ya. Waqat kana Malik bin Dinar. Nah dan sungguh Malik bin Dinar. Nah Malik bin Dinar ini juga seorang ulama rahimallah. Yaqul man talabal ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfihi. Nah itu barang siapa yang belajar ilmu untuk diri sendiri, fal qalilu minhu yakfihi, maka sedikit sudah cukup. Nah itu tadi lah kamu belajar buat siapa? Buat aku sendiri. Ya wes jurumiyah mari ya. Wa man talabal ilma linnas. Nah dan barang siapa yang mencari ilmu untuk manusia, untuk orang lain, fa hawaijun nas katsirah. Nah maka hajat orang-orang manusia itu ada banyak, maka kamu pelajari ilmu yang banyak ya. Like kita sebagai santri harus banyak belajar ilmu, karena begitu kita pulang terjun di masyarakat ya pasti ono apa-apa itu orang mesti takon ya. Misalnya tahlil pas ono tahlilan ternyata ono sebuah peristiwa sing orang-orang gak tahu ya, pas ngobrol jagongan ya, takokno iki santri pasti gitu kan ya. Nah begitu kamu ditanyai, mas sama lah ngaji ya di pondok pian ya, iki apa hukumnya iki, adu petik ya apa hukumnya, waduh gak ngerti aku pak. Wah lah sampean ben lapo nang pondok ya. Lapo ae nang pondok adu petik gak ngerti hukumnya ya. Nah itu terutama hajat-hajat manusia sing mendasar juga ya, kan itu gak mendalam nemen kan ya, baru lek mendalam nemen baru sik iki sakroku seperti ini ya, tapi lek koyo ngene kasusnya sik tak takono nang guruku. Nah minimal kan gitu, tapi kita wis tahu dasare iki seperti ini. Nah itu lek misalnya masalah itu masalah sing dalam misalnya ya, seru misalnya dalam ya. Tapi lek masalah-masalah sing ada di masyarakat itu kita harus tahu hukumnya ya, apa sing wajib, apa sing haram ya. Nah itu jangan sampai kayak tadi misalnya, Ustaz lagi ya apa iki Ustaz hukumnya judi online. Gak apa-apa. Ono duit ya, ono gak apa-apa. Jangan sampai gitu ya. Nah itu tinggal kita, ya itu mau apa enggak kita mengajarkan itu ya.
pertanyaannya ya ada di kita ya, jawabannya ada di kita sendiri ya. Nanti lagi kita pulang usahakan kita cari tempat-tempat ruang-ruang sing bisa kita mengajarkan ilmu di situ ya. Gak harus orang besar, lek bisa nang orang besar ya gak apa-apa, tapi anak kecil ya gak apa-apa ya. Yang penting ilmu kita itu manfaat ya, bisa tersalurkan itu tadi ya.